Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashuran. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita terus bersyukur kepada Allah. Di kesempatan yang sangat cerah dan bahagia ini kita masih dipertemukan lagi ya, untuk meneruskan cerita tafsir tematik kita, kajian kita seputar Quran, tafsir, hadis ya, dan keislaman pada umumnya secara tematik. Dan tema yang masih kita bahas tentang sihir milenial itu ya. Topik kali ini setelah kita kemarin membahas tentang kritik sanad hadis sihir, sekarang kita akan masuk pada kritik matan hadis sihir ya. Mudah-mudahan segala sumber daya yang Allah titipkan kepada kita ya, rizki, keluarga, kesempatan, waktu, ilmu, semuanya bisa bermanfaat dan berkah, mensupport kita untuk bisa selamat dan bahagia fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Nah rekan-rekan sekalian, review sebentar ya. Kemarin sudah kita bahas kenapa kok ada kritik matan hadis inda ulama il hadis atau inda al-muhaddithin. Kenapa penting itu ada kritik hadis? Kritik berita terhadap kabar yang disandarkan kepada Nabi. Itu penting. Ya, nggak langsung diterima dan nggak langsung ditolak semua itu hadis itu. Semua berita tentang Nabi itu. Karena yang pertama kesimpulannya, penulisan hadis itu tidak dikawal langsung oleh Nabi dan tidak ada jaminan itu dijaga oleh Allah. Ya, penulisan hadis itu jelas tidak dikawal oleh Nabi. Ya. Dan yang kedua, memang terjadi pemalsuan hadis besar-besaran. Jadi hadis itu sampai kepada kita itu tidak mulus. Ya, tetapi terbukti telah terjadi pemalsuan hadis besar-besaran. Jadi hadis itu dipalsukan, lengkap dengan sanadnya, lengkap dengan matanya, disandarkan kepada Nabi. Baik itu dari orang-orang di luar Islam yang benci terhadap Islam, yang iri dengan perkembangan Islam, kemajuan Islam, ataupun orang Islam sendiri karena fanatik kelompok dan golongan itu. Sehingga mereka dengan semangatnya membuat hadis-hadis palsu atau hadis-hadis motivasi nih ya, mereka membuat hadis palsu. Ya sama saja itu palsu rekan-rekan sekalian. Bahkan oleh hadis sendiri yang sangat diduga kuat ini berasal dari Nabi ya, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, kata Nabi, maka bersiaplah tempatnya di neraka. Di Quran sendiri juga disebutkan, inja akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Nah, kalau datang kepadamu suatu kabar dari orang fasik, maka tabayunlah, cross check lah, telitilah. Ada kawan mengatakan, oh itu kan yang disuruh kritik, suruh tabayun kan itu kan fasik. Oh, kita bagaimana bisa tahu itu fasik dan adil orang itu kalau kita tidak mengecek kabarnya, kan gitu ya. Nah, jadi memang harus di cross check rekan-rekan sekalian ya. Maka ulama hadis mencetuskan kritik nakdul hadis ya. Kritik hadis itu sangat-sangat penting dan itu diwariskan oleh para ulama hadis itu ya. Nah, rekan-rekan sekalian mengacu kepada kriteria dari kesohihan hadis sekarang. Jadi hadis itu dikatakan sahih ya, itu nggak sembarangan. Tidak nemu hadis kemudian disampaikan, enggak. Atau hanya begini, hadis sahih Bukhari pasti sahih. Oh, enggak seperti itu ya. Jadi kriteria atau syarat hadis itu dikatakan sahih menurut ulama hadis ya, itu ada 5 rekan-rekan sekalian. 3 itu terkait dengan sanad, yang dua ini terkait dengan matan atau teksnya atau redaksinya ya. Menurut ulama hadis disebutkan definisi hadis sahih itu. Apa sih hadis sahih itu? Atau syarat dari hadis sahih itu? Yang pertama, hadis dikatakan sahih itu sanadnya nyambung.
Ya, jadi sanadnya itu nyambung, nggak terputus. Yang kedua, diriwayatkan oleh para perawi atau orang-orang yang thikoh. Thikoh itu akhlaknya baik dan hafalannya kuat sekali. Thikoh itu adil dan dobit namanya. Ya. Kemudian sampai kepada nabi atau sahabat atau tabiin. Ya. Nah, kemudian yang kedua ini tidak sadz. Sadz itu janggal, kontroversial, ya, dan juga tidak kena ilat. Ilat itu cacat, ya. Jadi yang tiga ini rekan-rekan sekalian, ini syarat untuk sanatnya, baru hadis itu dikatakan sahih. Ya, tapi masih belum diteruskan dua ini untuk matanya, yaitu hadis yang tidak sadz, yakni hadis yang tidak janggal dan kontroversi. Ya, nanti kita akan bahas itu janggal dan kontroversi itu bagaimana, dan juga tidak ada ilat, tidak ada cacat. Ya. Nah, jadi kriterianya itu 5 itu. Jadi bukan hanya sanad. Kalau Bukhari Muslim misalkan Sahihain itu pasti sahih. Bisa jadi sangat diduga kuat, sahih itu memang, bahkan diteliti sanadnya sahih iya, tapi belum ini. Syaratnya kriterianya sahih itu hadis itu belum dihukumi atau dipastikan sahih. Masih harus dilihat matanya dua ini. Ya. Nah, kemudian ulama hadis itu mengembangkan ya kritik matannya. Nah, kritik sanatnya kita sudah tahu kemarin bahwasanya sanat hadis sihir ya itu memang sahih. Sanatnya ya udah nggak ada pertentangan ini sahih, baik itu melalui keputusan ulama, hasil akhirnya itu sahih sanatnya itu, maupun kita sudah tinjau langsung, saya teliti langsung itu. Saya teliti sendiri melalui kitab biografi para rawi itu. Memang fiko nyambung sampai kepada Rasulullah. Itu secara sanad dan kesimpulannya adalah sahih sanadnya. Ya. Lah sekarang masuk kepada matanya, ya. Matanya itu rekan-rekan sekalian banyak kalau kita melihat buku-buku atau referensi ya tentang kritik matan itu, nakdul matan itu yang itu tulis oleh ulama hadis yang disampaikan kepada kita, banyak bukunya ya. Bahkan Imam Syafi'i itu punya ikhtilaful hadis. Imam Syafi'i itu terkenal itu, memang pakar hadis beliau, ikhtilaful hadis ya. Ada juga kitab takwilul mukhtalifil hadis, takwilu mukhtalifil hadis, yaitu takwil hadis-hadis yang kontradiksi, saling kontradiksi. Itu karyanya Ibnu Qutaibah ya. Ada juga ulama modern ya, Salahuddin Al-Adlabi ya ini. Ya, manhaj nakdil matan inda ulama'il hadis an-nabawi. Ya, manhaj nakdul matan, manhaju nakdil matan inda ulama'il hadis an-nabawi. Ini sudah tahun 48 lahirnya ya, orang Madinah itu. Lahir di Madinah tahun 48, sudah abad ke-20 ya. Itu terjemahnya juga ada, teman-teman juga beli ya, metodologi kritik matan hadis ya. Dan kitab-kitab yang lain teman-teman bisa cari itu. Jadi buku-buku yang membahas tentang kritik matan hadis, khusus mengkritik matan hadis, nakdul matan. Jadi mengkritisi atau bagaimana kita merespon, menanggapi teks hadis itu. Ya, teks hadis itu. Nah, rekan-rekan sekalian, kita akan lanjutkan ya. Setelah tahu itu kemudian bagaimana isi dari kritik matan itu. Ya, yang tidak boleh janggal atau kontroversial atau sadz itu, dan juga tidak boleh terkena cacat, ada cacatnya. Ya. Nah, yang paling menonjol dari isi kritik matan itu, yang pertama, hadis itu dikatakan sahih matanya. Yang pertama, tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim. Itu jelas, kalau misalkan ada hadis yang bertentangan dengan Al-Qur'an itu pasti bukan dari Nabi Muhammad, sudah pasti itu. Ya. Masa Nabi itu bisa bertentangan dengan Qur'an? Ya nggak mungkin, ya. Jadi itu kriteria yang pertama. Hadis itu dikatakan sahih, nggak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an. Ya, udah jelas saya rasa. Ya.
Karena apa? Quran itu sudah pasti, sudah dikawal oleh Nabi ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sudah dijamin langsung memang oleh Allah. Ya cek manuskripnya abad pertama itu ya ada ya naskahnya itu yang masih orisinil itu. Ya. Jadi jelas ini yang pertama, hadis itu matanya dikatakan sahih itu tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim. Ya. Kok ada hadis yang sahih sanadnya meskipun sahih sanadnya, meskipun sahihain, meskipun muttafaq alaih misalkan, tapi kalau ada matanya itu bertentangan dengan Al-Qur'an, maka itu tidak memenuhi kriteria tadi, kriteria kesahihan hadis tadi. Ya. Ya, maka itu tidak boleh dianggap hadis sahih karena nggak masuk syaratnya, nggak bisa. Ya. Kita mesti meletakkan hadis seperti itu. Kalau ulama yang tasyaddud, ulama yang ketat, itu nggak memakai hadis itu. Meletakkan lah. Ya, diletakkan, nggak usah dipakai. Dan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Keputusan itu karena berdasarkan ilmu dan penalaran. Memang seperti itu dibolehkan dalam ilmu hadis. Meletakkan hadis itu loh. Maudhu itu kan diletakkan gitu. Ya, nah itu yang pertama rekan sekalian. Yang kedua, tidak boleh bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan akal sehat. Itu kata ulama hadis. Ya, hadis dikatakan sahih itu matanya redaksinya nggak boleh bertentangan dengan akal sehat atau sains atau ilmu pengetahuan. Kok ada hadis yang meskipun sahih sanadnya, tetapi redaksinya itu bertentangan dengan sains, data sains dan akal sehat, ya, nggak masuk akal maksudnya. Maka itu hadis itu tidak memenuhi kriteria hadis yang sahih. Ya maka kalau kita menteladani ulama yang ketat, tasyaddud, ya kita meletakkan hadis itu. Nggak usah memangkai hadis itu. Ya. Terus yang ketiga, syarat dari matan dikatakan sahih itu tidak boleh bertentangan dengan sejarah. Ya. Tidak boleh bertentangan dengan sejarah yang kuat tentu saja yang didukung oleh fakta-fakta historis, bukan hanya klaim-klaim historis yang nggak ada fakta pendukungnya, tetapi bertentangan dengan fakta historis. Oke, kita udah tahu metodologi kritik matan itu, ya kan? Manhaj nakdil matannya. Jadi manhaj itu pola pikir kritik matan-matan redaksi hadisnya. Ya, kita udah tahu itu syarat-syaratnya atau metodologinya itulah. Rekan-rekan sekalian, jadi itu adalah alat yang harus kita terapkan, paham ya? Jadi jangan ada alat, ilmu alat, kemudian nggak diterapkan, terus mengatakan, oh sudah final, mensohihkan dan mendoifkan hadis itu bukan kapasitas kita sudah ambil matangnya saja, nggak seperti itu. Karena agama ini, wabil khusus Al-Quran, itu untuk kita dan masa depan, ya kan? Bukan hanya terus ke belakang, enggak, tapi untuk kita nih. Ya, untuk siapapun yang mau mempelajari itu dan sampai masa depan, ya. Nah, jadi kita akan menggunakan metodologi itu tadi. Cara atau tool alat itu tadi, ilmu alat itu tadi, kita akan terapkan pada hadis sihir. Ya, siap ya, kita akan terapkan pada sihir. Yang pertama, jelas. Yang pertama, hadis sihir Nabi kena sihir itu bertentangan dengan ayat Al-Quran. Bertentangan dengan ayat Al-Quran. Saya ulangi lagi, saya tegaskan lagi. Ya, bertentangannya di mana? Dari sisi orangnya sudah salah itu. Orangnya itu kalau riwayatnya adalah Labid bin Al-Asam itu laki-laki. Sementara surat Al-Mu'awwidhatanya itu, Al-Falaq itu adalah An-Nafathat, itu perempuan, jadi nggak nyambung. Nah, yang kedua, tidak ada orang itu bisa berinteraksi dengan jin, itu nggak ada. Menabrak surat 7 ayat 27 insya Allah itu, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarunahum. Sesungguhnya setan atau iblis itu bisa melihat kamu sementara kamu tidak bisa melihat mereka. Kok ada orang mengatakan bisa berinteraksi dengan jin, itu pasti menabrak ayat 7:27 itu. Ya. Terus menabrak Quran lagi surat berapa ya? Surat 25 ayat 8 ya. Surat 25 ayat 8 dikatakan yang seperti saya baca di depan tadi, wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashuran. Kalian tidak mengikuti kecuali laki-laki yang kena sihir. Loh, berarti kalau membenarkan kita bahwa Nabi kena sihir, maka itu cocok membenarkan
pernyataan atau dugaan orang-orang, tuduhan orang-orang yang zalim itu kepada Nabi. Nah, itu menabrak itu ya. Nah, oke, bertentangan dengan Quran. Mestinya di sini udah cukup sebenarnya. Kita letakkan hadis sihir itu ya. Enggak masuk hadis sihir itu. Kita mesti letakkan itu, enggak kita pakai. Karena jelas bertentangan dengan Al-Qur'an ya. Yang kedua, bertentangan dengan fakta historis. Ya. Bertentangan dengan fakta historis, kalau ada orang yang bisa melukai orang, menyakiti orang, bahkan membunuh orang dengan cara magis, santet, goib, sihir seperti itu, pasti orang-orang Yahudi tidak akan melakukan perjanjian. Tidak perlu itu perjanjian Madinah dengan Nabi, perang Khaybar dengan Nabi, nggak perlu perang, santet aja beres. Dan juga tidak perlu perang Bani Qainuqa itu, perang orang Yahudi dengan kaum muslimin. Pasti bertentangan dengan sejarah itu. Toh mereka orang Yahudi masih perang, masih perjanjian damai ya. Nah, itu bertentangannya di situ. Yang ketiga memang bertentangan dengan akal sehat dan sains. Ya, nggak ada dalam sains itu kok orang sakit, kesambet, kena santet, kena sihir, kena guna-guna, kena makhluk halus, itu nggak ada. Sains itu loh, ilmu pengetahuan. Kalau sampean belajar fisika, kimia, biologi, ya, matematika, ya, psikologi dan seterusnya, ada orang sakit, nggak pernah itu. Ilmu pengetahuan mengatakan kena sihir, kena santet, itu nggak ada. Itu cuma dugaan. Jadi bertentangan dengan sains, ya, bertentangan dengan sains dan akal sehat. Karena apa? Karena hukum alam itu sudah ditentukan oleh Allah. Kausalitas itu loh. Hukum alam itu sudah ditentukan dan tidak pernah berubah. Kata Allah, walan tajida li sunnatillahi tabdilan walan tajida li sunnatillahi tahwilan. Sungguh kalian tidak akan menemukan penyelewengan dan perubahan pada sunnatullah itu. Nah, jadi kesimpulannya rekan-rekan sekalian, setelah kita menerapkan ilmu kritik matan pada hadis sihir itu, ya, kesimpulannya matan hadis sihir itu dhaif, lemah, ya. Jadi lemah, nggak bisa dipakai. Oke, itu yang bisa saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu alam. Akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi